Tetapi kita sebagai orang-orang benar, anak-anak Tuhan Yesus, berpikir yang benar, berkata yang benar, melakukan yang benar. Karena kita adalah orang-orang benar. Kita bukan sekedar orang positif. Alkitab tidak mengajarkan kita berpikir positif, tetapi Alkitab mengajarkan berpikir yang benar. Jadi kalau ada istilah hyper grace yang dinegatifkan, artinya diajarkan yang tidak alkitabiah, kita tidak perlu mengikuti ajaran tersebut. Tapi apa yang tercatat dalam Alkitab, itu kita perlu ikuti, taati dengan setia, kita perlu belajar. Karena Alkitab mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Nah, malam hari ini, kita akan fokus untuk belajar tentang kebenaran. Ya, banyak orang bercerita tentang kebenaran, orang di luar sana pun mengatakan benar. Tetapi sebenarnya apa sih arti kebenaran di dalam kekristenan? Kebenaran menurut Alkitab, itu apa sih artinya? Ada suatu pertanyaan yang belum pernah dijawab Yesus sampai hari ini. Pertanyaan itu menggantung, tidak pernah dijawab oleh Yesus. Dan saya membacanya sebagai suatu PR bagi kita. Itu tugas kita, anak-anak Tuhan, untuk menjawab pertanyaan dari Pilatus. Mari kita buka dulu kebenaran firman Tuhan, kalau bisa ditampilkan, ya. Yohanes 8. Yohanes 18 maksud saya, Yohanes 18 ayat 38. Yohanes 18 ayat 38, ada bagian A dan bagian B-nya. Yohanes 18 ya. Ayat 38. Coba kita lihat bersama. Oke. Ya, bagian A, bagian B. Ya. Atau kita mulai dari ayat 37. Coba ayat 37, naik sedikit saja. Ayat 37. Oke, mari kita lihat. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tolong perhatikan, ada satu tanya jawab atau dialog sangat singkat sebelum Yesus diadili atau dibawa ke salib, ya. Yesus mengatakan begini, aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus di hadapan Pilatus untuk menceritakan tentang kebenaran, memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, apakah kebenaran itu? Ya. Yesus melanjutkan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya begini, orang bercerita benar, kalau bukan dari kebenaran, yang tidak bisa mengerti. Banyak orang di luar sana cerita benar menurut versi masing-masing. Ya. Kenapa orang berkelahi? Karena benarnya menurut versi masing-masing. Sehingga ada disebut sebagai kebenaran relatif. Menurut bro benar, tapi menurut kita tidak. Karena tergantung perspektif, tergantung sudut pandang. Coba Pak Stanley, yang ini ada di sebelah kanan saya. Kalau Pak Stanley lihat di sebelah mana? Sebelah kiri. Ya. Dan ini berlaku kebenaran relatif.
Saya tidak bisa menyalahkan Pak Stanley. Menurut perspektifnya dia benar. Dan dia tidak bisa menyalahkan saya, karena menurut saya benar. Tergantung sudut pandang kita masing-masing. Nah, apakah kebenaran di dunia ini hanya kebenaran relatif? Kebenaran yang kita benar belum tentu di situ bilang benar. Ya. Kebenaran yang berubah-ubah. Kalau manusia hidup hanya dari kebenaran yang berubah-ubah, maka manusia tidak pernah menemukan kebenaran yang sejati. Nah, Yesus mengatakan kepada Pilatus, "Aku bersaksi tentang kebenaran." Dan orang yang berasal dari kebenaran itu pasti mendengarkan aku. Ya. Kalau di dunia filsafat, mengenal ada dua jenis kebenaran. Kebenaran temporer atau relatif dan kebenaran absolut. Kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang kalau di sini ngomong benar, sampai di Amerika sana juga benar. Ya. Tidak bisa tidak. Ya. Kebenaran absolut. Semua manusia pasti mati. Mau dimanapun tetap manusia pasti mati. Itu absolut, tidak bisa dibantah. Nah, kebenaran-kebenaran ini akan kita bahas malam hari ini, yaitu tentang, kembali ke, ya, ini dia. Kebenaran tentang kebenaran. Truth about righteousness. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. The truth about righteousness. Ini ada beda antara truth dan righteousness. Ada beda. Nanti sebentar kita lihat bedanya di mana. Ya. Jadi ketika Pilatus bertanya, kalau begitu apa itu kebenaran? Yesus lewat. Yesus tidak tunggu dan menjelaskannya. Tidak. Yesus lewat. Dan Pilatus pun melanjutkan acaranya. Nah sebenarnya, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita sebagai PR yang Yesus titipkan kepada orang, apakah itu kebenaran? Banyak orang cari tahu di luar sana. Apakah itu kebenaran? Kekristenan harus bisa menjawabnya sesuai dengan Alkitab. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Ada dua macam kebenaran dalam teologi Kristen. Sekali lagi, ada dua macam kebenaran dalam teologi Kristen. Satu, kebenaran yang dianugerahkan tanpa syarat. Ini kebenaran yang sifatnya statis, tetap. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai righteousness. Ini ada Roma 3 ayat 24. Mari orang lihat dulu siapa yang bisa membaca, silakan kita berinteraksi. Ya. Ini kebenaran yang dianugerahkan tanpa syarat. Ini dua macam kebenaran. Satu kebenaran yang dianugerahkan, dilimpahkan, diberikan cuma-cuma, gratis, tanpa bayar, tanpa syarat. Ya. Tidak dibawa kondisi apapun. Tolong baca dulu. Roma 3 ayat 24. Tolong dibaca. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita lihat bahasa aslinya. Satu lagi, tidak. Ini, ya, oke. Lihat dulu di sini. Roma 3. Roma 3. Oke. Tarik turun. 24 terus depan. Wow, terus. Nah, perhatikan. Being justified, dibenarkan, pakai di kayu. Ya. Freely. Dibenarkan freely, dorean.
Ya, oleh kasih karunia karis. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Yesus Kristus. Penebusan Yesus Kristus. Tanpa penebusan Yesus Kristus, kita tidak bisa dibenarkan. Tolong dengar baik-baik. Ini kebenaran yang sangat hakiki dalam iman Kristiani. Anda tidak bisa jadi orang benar tanpa tumpahan darah Yesus Kristus. Anda tidak bisa mencari kebenaran itu, tidak bisa. Anda diberikan kebenaran dengan cuma-cuma. Ini di kayu. Suatu kebenaran yang dilimpahkan secara gratis. Ya. Kebenaran tanpa alasan. Ini dorea. Ya. Dorea. Ini tanpa alasan. Tuhan membenarkan kita tanpa alasan. Tuhan tidak kasih soal ujian moral, etika, kelakuan, baru dia nilai. Tidak. Dia memberikan atau membenarkan kita tanpa alasan. Ini kata yang disebut, yang dipakai. Oleh karena penebusan darah Yesus Kristus. Yesus, minggu kemarin saya katakan, tidak ada yang gratis bagi Yesus untuk memperoleh kehidupan kita. Tolong taruh Bapak ini pikiran. Mari kita hargai. Tidak ada yang gratis bagi Yesus. Semua yang berhubungan dengan kita dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dia tidak cuma sekedar ngomong dari sorga. Bro Adri, Anda dibenarkan cuma-cuma. Tidak seperti itu kerjanya. Dia membenarkan dengan darahnya. Tanpa tumpahan darah, tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Nah, ini yang disebut kebenaran righteousness di kayu sune. Kebenaran yang dilimpahkan tanpa alasan. Semoga kita bisa tangkap dengan baik. Saya tidak bisa menggunakan logika lebih dari sini. Karena memang ini anugerah. Anugerah atau kasih karunia adalah hadiah maha indah yang tidak pantas kita terima, yang tidak pantas diberikan bagi kita. Tetapi itu telah diberikan bagi kita karena kasihnya yang hyper, kasihnya yang tanpa batas, kasihnya yang Paulus mengatakan, wow, tak terkatakan kasih karunia itu. Diberikan dengan kita, diberikan kepada kita maksudnya. Dibenarkan saja. Terus terang mau cari alasan apa lagi? Tidak cukupkah Anda hanya mengatakan terima kasih Tuhan? Kita dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Kemudian Anda masih berpikir-pikir buat dosa. Ini kan tidak benar pengajarannya. Karena kita benar-benar memahami betapa agungnya kasih karunia yang Paulus mengatakan di Efesus 3 ayat 19, betapa tinggi dan dalamnya. Ketika Paulus kelelahan capek menjelaskan kasih karunia yang luar biasa ini kepada jemaat di Efesus, dia bilang, aku berdoa. Kita jelaskan Pak Moni jangan memang ngerti juga. Kita berdoa itu supaya kamu dapat mengerti, semua orang kudus dapat mengerti betapa tingginya. Coba tolong hitung-hitung kalau dibilang betapa tingginya, tinggi seperti apa? Sampai di mana? Berapa meter atau berapa kilometer atau berapa ribu feet? Berapa tingginya pesawat itu? Apakah setinggi itu? Tidak. Betapa tingginya tanpa batas. Tingginya dan dalamnya. Saya kurang tahu. Saya belum pernah baca dalamnya bumi per bumi ini berapa ribu kilometer. Saya tidak tahu. Tapi Paulus menggunakan betapa tinggi dan dalamnya dan panjang dan lebarnya kasih itu. Dapat mengenal kasih walaupun dia melampaui segala akal kita. Lo baru disebut hyper grace, banyak orang protes. Gimana sih? Kita terlalu terkontaminasi dengan bahasa negatif dari dunia.
Sehingga kita pikir Alkitab tidak menulisnya. Wow. Ini menggambarkan kasih Tuhan yang tiada taranya. Paulus menggunakan gaya bahasa hiperbolistis, berlebih-lebihan, karena dia kesulitan menggambarkan bagaimana ini kasihnya yang luar biasa. Terus orang fobia dengan kata ini, menolak bahwa hyper grace tidak ada dalam Alkitab. Ini menyedihkan. Kita harus berpikir yang benar sesuai dengan perkataan Alkitab. Kalau memang Anda cari di lain, akan ketemu. Hyper grace tidak akan ada di lain. Hyper grace juga tidak ada di versi King James atau versi terjemahan bahasa Inggris yang lain. Karena dalam versi-versi bahasa Inggris mereka menjelaskan pengertian dari hyper grace. Mereka tidak mentransliterasikan kata hyper. Dalam bahasa Yunani-nya hiper. Saya memeriksa kebenaran ini di King James Version, ya, ada 144 kata hiper dalam interlinear Yunani. Ya. Ada 144 ayat mencatat tentang kata hiper atau hyper bahasa Inggrisnya. Di dalam 22 buku dari Matius, ada 22 buku. Bayangkan, 3/4 buku dalam Perjanjian Baru itu mencatat tentang hyper. Terus kita latah, nolak hyper, katanya negatif. Wow. Negatif menurut dunia. Alkitab mencatatnya. Dia tidak menggambarkan tentang seks yang negatif, tidak. Menggambarkan kasih Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Ini yang harusnya kita bereskan dulu pikiran kita. Metanoia, perlu pertobatan. Para teolog Kristen perlu pertobatan. Metanoia ini perlu. Kita berpikir yang benar, kita dibenarkan. Oke? Kita kembali dulu ke slide-nya. Ya. Kedua, oke, kita baca dulu tadi Roma 3:24, kita coba 2 Korintus 5:21. Tolong dibaca. Jangan kita latah-latah menolak sesuatu sebelum kita memeriksanya. Kalau memang tidak ada Alkitab, mari kita rame-rame tolak. Tidak boleh kasih exegesis, tapi kita perlu exegesis, kasih keluar itu kebenaran. Jangan simpan. Ya. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tanpa dosa, kudus, maha kudus, dijadikan dosa karena kita. Kenapa? Yesus mengambil posisi kita dan kita dipindahkan kepada kebenaran Kristus. Ini yang disebut sebagai imputasi. Dengar baik, imputasi. Suatu pertukaran yang tidak seimbang. Ya. Segala debitnya Kristus dimasukkan ke kita, menjadi keuntungan kita. Dan segala kerugian karena dosa-dosa kita dipindahkan kepada Kristus. Ketika akan terjadi imputasi ini, Yesus secara manusia pernah berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lah. Cawan apa yang ada di tangan Bapa? Cawan murkanya, cawan seluruh kerugian, ya, murka yang akan dijatuhkan kepada seluruh kerugian kita. Kita merugikan Bapa di surga. Cawan murka ini akan ditumpahkan. Yesus melakukan seluruh perintah Torah tanpa kecuali. Sempurna. Israel tidak bisa melakukan. Yesus melakukannya. Sempurna. Setelah dia melakukan sempurna, artinya dia mau katakan begini, Ngoni juga bisa melakukannya sebenarnya.
cuma mau terlena dengan daging. Ketidakmampuan, tergoda. Kita mau kasih tunjuk, Taurat bisa dilakukan. Kita sempurna melakukan. Setelah dia sempurna, dia tempatkan diri pada pihak kita yang tidak sempurna. Bisa tangkap. Dan dia menerima kutukan Taurat karena kita yang tidak sempurna. Ini sesuatu yang hampir illogical. Semua tuntutan Taurat, sunat dia bikin. Apalagi ini tidak bikin, sahabat dia bikin, semua dia bikin. Dia bikin dengan sempurnanya, tanpa cacat. Paulus bahkan mengatakan juga begini, aku tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Berarti ada yang bisa. Tapi yang luar biasanya setelah Yesus buat dengan sempurna, dia ambil posisi kita. Inilah imputasi. Tidak seimbang. Harusnya murka. Karena langgar hukum Taurat tidak sempurna, itu turun bagi kita. Yesus mengambil posisi kita, menanggung semua murkanya, kemudian dia berkata begini. 1 Korintus 11 ayat 25. Mari kita perhatikan. Ini ayat yang paling sering diucapkan setiap bulan kita memperingati kematian Yesus Kristus, perjamuan Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru. Jadi cawan murka yang tadi ditumpahkan ke Yesus sampai tetesan terakhir, semua dia dapat hukumannya. Kemudian cawan yang kosong, cawan murka ini diisi dengan darah Yesus. Lalu ditumpahkan for Taurat. Jadi murka tidak turun ke kita, tapi pengampunan turun ke kita. Berkat turun ke kita, ditumpahkan ke kita. Musa ketika dia mengadakan penyucian, pengudusan terhadap bangsa Israel, itu diambilnya darah binatang lalu dicurahkan, ditumpahkan kepada badan bangsa Israel. Dan dia berkata, inilah perjanjian darah atau darah perjanjian antara Tuhan Yahweh dengan umatnya, umat Israel. Nah, Yesus tumpahkan darahnya, meterai, dia jamin bahwa tidak akan ada murka lagi for orang-orang yang ditebusnya. Lalu kita tiap hari tuduh pikir dosa. Coba Roma 8. Oh, kalau begini bikin-bikin dosa saja boleh. Nah, ini pikiran dari mana? Sayangnya pendeta yang ngomong, kesian ditanya. Mari kita lihat kebenaran. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang saya mau tanya dulu, tolong jujur. Ya, ini mungkin karena ada siaran langsung, tolong jujur. Apakah bapak-bapak dan beberapa ibu ini benar-benar ada di dalam Yesus? Siapa yang ragu? Siapa yang ada setengah di dalam, setengah di luar? Baru masuk kaki baru setengah. Ini yang kita bilang. Tidak ada penghukuman. Tidak ada. No condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. Hukum kekal tidak berlaku lagi bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Tidak bisa dibantai. Ya. Kalau di luar Yesus kita tidak perlu ngomong lagi. Sudah pasti dapat hukuman. Nah,
ayat 2, dia tegaskan lagi, roh yang memberi hidup, memberi zoai, dia kasih hidup, telah memerdekakan, eletheros, memerdekakan, membebaskan kita, freely, cuma-cuma dikasih, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut dia pakai thanatos. Roh Tuhan sendiri yang membebaskan kita, memerdekakan kita. Lalu kita sibuk tiap hari pikir-pikir dosa, bagaimana membuat dosa, bagaimana mau memberontak, bagaimana mau melawan. Ada ajaran di mana seperti itu? Semuanya yang disebut kebenaran tanpa syarat, righteousness. Makanya supaya kita bisa menerima kebenaran tanpa syarat, Yesus memenuhi semua syarat supaya kita dibebaskan dari syarat. Haleluya. Kamu mau bilang apa? Mau setiap waktu mikir dosa dan bikin dosa? Apa yang dituntut dari Taurat, Yesus bikin. Semua syarat dia bikin. Kemudian dia ambil posisi kita yang tidak bisa buat apa-apa. Salah satu, salah semua. Salah satu, salah semua. Bukan salah satu dapat nilai 9. Bukan. Salah satu ngana 0. Ini terjadi pertukaran tempat yang tidak seimbang. Lalu kalau dia buat segala sesuatu for kita, terus apa yang menghalangi kita untuk tidak benar-benar merdeka? Dia menempatkan diri yang tidak kenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Beberapa minggu yang lalu saya tanya, kalau Bro Darmawan yang tidak buat kesalahan, kemudian saya punya kesalahan waktu mengada di pengadilan, kita bilang tumpah jawab Bro Darmawan, boleh nggak? Banyak toh kejadian salah tangkap, begitu toh, tidak adil. Polisi salah tangkap, pengadilan salah putus. Bukan pelakunya, tapi orang lain. Kemudian dimasukkan penjara bertahun-tahun. Nah, setelah mereka sadar, saya nggak kasih masuk orang. Mereka kasih keluar pada dia. Sudah jadi korban. Tapi Yesus memang sengaja dihukum mati. Karena kita. Dan dia rela. Tidak ada yang bisa mewajibkan Yesus menebus dosa kita atau menebus kita dari dosa. Dia melakukannya dengan kerelaan dan dia memberikannya dengan cuma-cuma. Seringkali kita orang kalau sebuat sesuatu pada orang, ingat, kita tidak pernah tolong Pak Bro. Oh Bro, masuk hotel Travelo, ingat kita tolong. Kalau nyanda bisa. Jadi kalau kita punya anak besok lusa mau masuk di sana, Bapak ganti tolong. Ya begitu toh. Coba kalau Yesus bilang begitu buat orang, ingat kita suka gantong. Yang bikin salah pengun, yang mau dibikin salah apa kita. Ingat baik-baik. Nyata. Dia tidak mengingat-ingat. Oke, balik. Sekarang kebenaran yang kedua adalah kebenaran yang diupayakan. Tadi kebenaran gratis. Sifatnya statis. Dia permanen. Sekarang dibenarkan, Anda menjadi orang benar. Di depan Yesus Kristus kita dibenarkan. Karena kebenaran itu dihasilkan dari darah yang ditumpahkan. Bisa tangkap ya? Ini sifatnya statis. Contoh praktis yang mendekati. Setiap ibu yang melahirkan,
Dia normalnya mengeluarkan darah. Oke? 1, 2, 3, 4 ibu. Anak dilahirkan dengan tumpahan darah mama. Dan gratis. Mama tidak nanti besok usah ungkit-ungkit. Mama berdarah ada kasih keluar bagaimana berapa liter. Tolong saya pulang bayar akan lebih bunga. Nah, gratis. Untuk menjadi anak statusnya permanen. Darah keluar. Darah ibu ditumpahkan. Anak keluar. Statusnya seumur hidup. Selama-lamanya. Sekali anak. Tetap anak. Ya. Darah. Ini perjanjian baru oleh darah Yesus. Israel dikuduskan, disucikan dengan darah binatang. Kita gereja dikuduskan, dilahirbarukan dengan darah Yesus Kristus. Dan ini sifatnya permanen. Jangan pernah ragukan. Oke? Nah, mari kita lihat. Kebenaran yang berikut adalah kebenaran yang diupayakan. Ini bersyarat, di atas tanpa syarat, di bawah bersyarat. Saya menyebutnya sebagai kebenaran progresif. Kalau kebenaran temporer, relatif, itu mungkin istilah ilmu sekuler. Tapi saya ingin melihat kebenaran yang progresif. Kebenaran yang setiap hari bertambah. Langkah orang benar terus bertambah sampai rembang tengah hari. Dia bertambah. Ini disebut sebagai kebenaran aletheia. Kebenaran kan kita upayakan. Yesus mengatakan begini, akulah jalan, hodos. Oke? Dan kebenaran aletheia dan hidup zoai. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran di sini adalah aletheia. Belajarlah daripadaku. Akulah kebenaran. Nah, kebenaran di dalam Kristus adalah kebenaran yang progresif. Ketika Anda belajar dari Yesus, Yesus mengatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini bukan kemerdekaan dari dosa lagi, tapi kemerdekaan dari kebodohan spiritual. Kemerdekaan dari kebodohan rohani. Kita dimerdekakan. Itu kebenaran harus diupayakan. Tolong mengerti. Ya. Orang yang bukan Kristen berusaha untuk belajar Alkitab. Katanya mau cari tahu kebenaran Alkitab. Anda tidak akan pernah mengerti kebenaran Alkitab kalau Anda tidak lebih dulu merasakan atau mengalami dibenarkan dengan cuma-cuma. Haleluya. Anda jadi orang benar dulu, dibenarkan dulu, dijadikan anak dulu, baru belajar. Haleluya. Ya. Anda masuk dalam keluarga Kristus dulu, mendapat status anak, baru Anda dididik dalam kebenaran. Titus pasal 2 ayat 11, 12 sampai 14. Tolong baca. Menggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Yesus menyerahkan dirinya untuk menguduskan kita. Ya. Ini bukan sekedar menyerahkan diri komunitahan cuma begitu, bukan. Dia serahkan dia hidup. Dia serahkan dia punya nyawa, dia punya tubuh dicabik-cabik, darahnya ditumpahkan. Dia mengambil kita, tidak ada yang gratis. Dia memberikan nyawanya, ganti kita. Supaya kita mendapat status anak. Ini kekal.
Nah, dia mendidik kita. Ini yang disebut sebagai kebenaran yang progresif. Ketika kita masuk ke dalam Kristus, kita bawa semua sifat daging kita. Kalau punya model duniawi, masuk ke dalam. Dia tidak akan pernah menyesal. Dia tahu orang ini kacau balau. Dia memanggil kita dan dia tidak nanti duduk di ruangan kemudian, aduh kita susah panggil. Udah belia, itu bro Darmawan udah belia, bagus-bagus. Nah ternyata kenapa dikacau balau begini? Nah, Yesus tidak seperti itu. Roma 11 ayat 29. Mari kita lihat kebenaran yang sangat luar biasa. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah, Tuhan tidak pernah menyesal kasih karunia dan panggilannya. Dia nyanda bilang ini hari ngana jadi anak, om besok setelah dia lihat ngana kacau, dia tolak. Dia menyesal gitu. Nyanda Tuhan nyanda begitu. Nah begitu. Kalau dia sudah bilang, Grace, kita tebus ngana dengan darah. Hari ini ngana diangkat jadi anak. Sah menjadi anak. Yakobus 1 ayat 17. Kalau ngoninya tidak yakin, kita curiga sekali ngoni bukan anak. Coba baca Yakobus 1 ayat 17. 17. Setiap pemberian yang Ya. baik dan setiap anugerah yang sempurna Ya. datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kok? Apalagi dah? Memprotes apalagi? Anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa segala terang, diturunkan dari sorga turun. Itulah Yesus Kristus. Tidak ada bayangan pertukaran. Tidak ada perubahan. Tidak ada. Sekali dia memberikan keselamatan, dia tidak menariknya lagi. Tapi ingat, dia tidak akan pernah membiarkan Anda hidup dengan kedagingan sampai pulang ke surga. Tidak. Dia mendidik kita dalam kebenaran. Inilah kebenaran progresif. Meningkat terus ketika Anda memahami kebenaran kasih karunia. Kita dibenarkan cuma-cuma. Betapa malunya kalau tidak belajar. Ya kan? Anak yang baik, orang tua memasukkan dia ke Universitas Oxford termahal di Inggris, mungkin termahal di dunia. Dia pasti belajar. Wow, kita masuk di sini, papa jual kobong PC sama kobong dia jual. Dan rumahnya dia jual, sekarang papa jaga kos. Kok kita kasih masuk di sekolah termahal di dunia? Bagaimana mau belajar? Terlalu. Roma Irama gitu. Jadi kalau Anda memahami betapa dahsyatnya kasih karunia, betapa tinggi dan dalam dan panjang dan lebarnya, yang Paulus mengatakan hyper grace. Kalau kita benar-benar memahami itu, akan memicu kita untuk terus belajar. Kebenaran dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Terus belajar kebenaran. Kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 31-32. Ini kebenaran yang aletheia. Ya, silakan baca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu murid. Nah, kalau murid tugasnya apa? Ini ada enci di sini. Ada guru di sini.
Kalau murid pasti tugasnya belajar. Iya kan? Gitu. Jadi kita adalah murid Yesus. Makanya Yesus mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Proses belajar. Di sanalah kebenaran diupayakan. Progresif. Aletheia. Kita belajar terus, belajar terus, belajar terus. Untuk apa? Supaya kita mengalami perubahan karakter. Kita mengalami perubahan tingkah laku yang jelek ini. Ini kebenaran yang progresif. Kita kembali ke slide. Ya. Jadi perhatikan, poin 1, kebenaran yang dianugerahkan ini mengidentifikasikan status di hadapan Tuhan sebagai anaknya. Tidak ada anak yang sebelum dilahirkan ditanya dulu, mana mau lahir lewat siapa? Mau lahir di mana? Anda tahu? Itu suka-sukanya papa dan mama, tahu? Ya. Dia tidak punya pilihan untuk lahir di mana, melalui siapa, tidak. Ini status kita sebagai anak. Mari kita lihat dari mana kita memperoleh status. Apakah Anda bisa menjadi berstatus anak hanya mengatakan Papa Stephen atau Pak Stanley. Sekarang kita mau jadi Pak Stanley anak. Boleh juga. Anak ini tidak bisa terjadi anak karena kita ngaku-ngaku anak. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Jangan jadi orang Kristen yang ngaku-ngaku Yesus itu Bapa. Anda harus pastikan bahwa Anda punya status anak. Dan ini tidak mudah. Mari kita lihat kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Nah, perhatikan ini. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa, diberinya hak, dalam terjemahan lain, hak, supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, kita punya hak. Hak apa itu? Loh, hak apa Tuhan dalam Yesus Kristus? Orang mesti tahu dalam Kristus itu orang punya hak. Hak apa itu di dalam Yesus Kristus? Orang ini anak, masa anak punya tahu di hak apa? Warisan. Warisan. Wow. Itu tidak ada hukum yang bisa menolaknya. Kalau anak otomatis dapat warisan. Tidak bisa dibantah itu. Tidak bisa di-cancel. Tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dianulir. Tidak bisa. Hak waris kerajaan sorga. Yesus jadikan kita anak. Dan dia memberikan hak waris kepada kita. Paulus menggunakan istilah di Galatia 3, nanti saudara baca. Dia menggunakan istilah wasiat. Wasiat itu dituliskan sebelum orang tua mati. Ya kan? Wasiat bersyarat enggak? Tidak ada syarat. Dia hanya tulis saja suka-sukanya dia. Bisa tangkap kan? Nanti besok lusa, Bro Stanley atau Pak Andri kasih wasiat Pak anak tunggal. Hah? Siapa mau datang protes kan? Petra, anaknya nama Petra. Dikasih warisan seluruh. Jalan kembang sana Petra punya. Sama mau protes. Ownernya dia. Dikasih semua. Ini wasiat. Tidak mungkin dibatalkan. Anak bajingan, anak nakal, yang masuk-masuk gereja, yang doa puasa, yang boleh nggak dapat, tetangga yang dapat.
Gerable. Orang ini dapat wasiat. Yesus sebelum dia mengembuskan nafas, dia tulis wasiat. Semua yang ada di dalam daftar listing nama ini, dosa mereka diampuni, semuanya tanpa kecuali, sorga orang punya. Kok orang protes? Itu wasiat. Nah, coba kita lihat ini. Jadi semua yang menerimanya diberikan kuasa atau hak menjadi anak, yaitu wasiat kita, warisan kita. Perhatikan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, dari Tuhan, dari Dia sendiri. Jadi kita menjadi anaknya bukan karena orang mengaku Yesus Tuhan, Anda. Anda dilahirkan kembali oleh darah Yesus Kristus. Jessica dilahirkan melalui darahnya, dari rahim mamanya ada darah yang keluar, anak ini keluar. Dia otomatis memiliki hak waris. Tidak ada yang bisa kamu ubah. Tidak ada yang bisa. Jadi proses kelahiran kembali bukan karena kita mau percaya, tetapi karena Tuhan mau kita dilahirkan kembali. Ini atau kurang jelas? Ini apa yang kurang jelas ini kira-kira? Kita menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan seorang laki-laki dibuahi, bukan, tetapi karena kehendak Allah. Jadi kalau ada ajaran mengatakan percaya, bertobat, lahir baru, tolong kita pikir kembali ini. Benar menurut Alkitab atau tidak? Supaya terpujilah kasih karunia. Efesus pasal 1 ayat 5, coba lihat. Efesus pasal 1 ayat 5. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan. Wow. Mau protes? Percaya dulu mau jadi anak atau jadi anak dulu? Baru percaya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bukan karena kita ngaku-ngaku Yesus Bapa. Bukan. Alkitab mengatakan dengan jelas. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jangan ajar tabu balik dari Alkitab. Iya kan? Kalau Anda percaya dulu baru jadi anak, ramai nanti. Ini dalam dia menentukan kita dari semula. Dari semula apanya? Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Anda tidak bisa jadi anak karena Anda mau jadi anak. Tidak bisa bro. Biar saltoan lagi, jungkir balik lagi. Tidak boleh. Jangan tahu balik ke jemaah.
Kita harus kasih tahu kebenaran, karena kebenaran ini memerdekakan kita. Jangan kita nak beli hebat, biarlah Kristus yang memang dia hebat itu yang kita tinggikan, yang kita muliakan. Karena dialah kita ada, di dalam dialah kita hidup, bergerak. Di mana itu ayat itu? Di dalam dialah kita hidup. Itu Yohanes berapa? Yohanes 1 ya? Ini cari sendiri ya. Oke, balik dulu. Ya. Jadi poin 1 mengidentifikasikan status di hadapan Tuhan sebagai anaknya. Poin 2, kebenaran yang diupayakan ini, yang bersyarat ini, mengidentifikasi tugas di hadapan Tuhan sebagai anak. Jadi ada secara struktural dan secara fungsional. Struktural kita anak, sekali anak tetap anak. Sekali kita memanggil Yesus Bapa, dia Bapa untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dan sekali dia mengangkat kita menjadi anak melalui tebusan darah Yesus Kristus, itu status itu kekal. Itulah kebenaran yang dianugerahkan, statis sifatnya, absolut benar. Jangan pernah ragu. Dimanapun Anda berada, Tuhan kenal kepunyaannya. 2 Timotius 2 ayat 19. Jangan terhilang-hilang kok. Kalau orang bisa hilang-hilang mata Tuhan nyanda. Coba baca 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Stop dulu. Kurang jelas lagi. Dasar yang diletakkan Allah Tuhan itu teguh. Dan meterainya, dia bukan cuma sekedar ngomong dia punya anak, dia kasih meterai. Sah kita punya anak. Anda bikin akta notaris tanah atas tanah, itu berlaku seumur hidup. Bahkan ngana sumati, itu akta masih berlaku. Selama-lamanya dia berlaku. Karena ada meterai notaris sah. Negara menjaminnya sah. Ngana punya sampai akhirat yang ngana pun. Ini meterai ini. Dan tadi kita mengatakan kita dimeteraikan dengan darah Yesus. Ini bukan sembarang meterai. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bisa tangkap? Tidak mungkinlah status anak kita hilang. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dia tahu. Mau bersembunyi di hukum mana lagi? Dia tahu kok. Contoh praktis sehari-hari yang mendekati ya. Ini tidak sempurna tapi mendekati. Biasa kalau peternak sapi, orang bikin apa itu sapi supaya gampang didapat kalau hilang? Cap. Dong cap dong. Cap di mana orang tahu itu cap di mana. Dong taruh di pengobong. Tanda. Mau bisa bunyi di mana dia cari napa kita punya napa kita punya. Dan boleh kan bilang oh nyata. Ada cap tak? Betul. Gerap-gerap kan. Nah ini meterainya dengan darah Yesus. Makanya Alkitab di Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan dari perjanjian yang lebih kuat. Kenapa dia jaminan dari perjanjian yang lebih kuat? Kan dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Wow. Oke. Kembali ke laptop. Ya. Nah ini orang ada tugas di sini di hadapan Tuhan. Jangan jadi anak-anak gampang. Wah. Jangan jadi anak-anak yang cuma hari-hari pikir bagaimana bikin rugi orang tua. Ya, toh? Itu anak-anak gampang. Kita punya tugas. Fungsi sebagai anak apa? Orang-orang tua doloe, dorong biasa bilang begini. Kita kalau tahu ngananya ada guna,
Dari dulu kita suka si malam bisa banget. Anaknya tidak berguna. Kita anak-anak Tuhan harus berguna, harus tahu tugasnya apa. Ya kan? Makan, minum, pakai, itu orang tua jamin. Tuhan Yesus bilang begini, Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Dia tahu. Tapi tugasnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain ditambahkan, bro. Cuma makan, minum, pakai ditambahkan. Nggak ada punya tugas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kasih tahu tuh anak, Jessica, semua nggak ada punya biaya sekolah, papa mama tanggung. Makan, minum, pakai setiap hari apa saja yang anda butuhkan, papa mama tanggung. Gratis. Gratis. Tapi cuma satu mau dipesan, belajar baik-baik, ya. Sekolah baik-baik, belajar. Itu tugas anak. Kita harus mengerti tugas kita sebagai anak di hadapan Tuhan. Jangan masa bodoh. Inilah kebenaran yang diupayakan. Progresif. Kita bertambah dan bertambah mengenal kebenaran. Ya, kita akan giat. Jangan cuma bilang kita punya iman. Nah, iman kita harus dibangun. Ini tugas kita, belajar. Jangan cuma tinggal di dasar itu iman. Ngaku-ngaku iman gak ada berguna. Bahasa roh dapat takut. Suruh menginjil takut. Betul tak? Kalau bikin ribut dengan bahasa lidah, waduh, rame. Tapi coba habis bahasa lidah, suruh dia menginjil. Takut dia. Kenapa? Karena tidak diajar kebenaran yang progresif. Ya. Kita jangan jadi orang Kristen yang cuma action, show doang maksudnya. Jangan cuma show, habis di show. Datang dia punya penerapan, praktiknya orang takut. Oke, naik. Ya, ini. Jadi, secara struktural, kita dianugerahkan kebenaran yang sifatnya statis. Secara fungsional, kita mengupayakan kebenaran yang sifatnya progresif. Ini ajaran hyper grace yang murni alkitabiah. Jangan latah. Ini, sekali lagi, secara struktural, kita dianugerahkan kebenaran yang sifatnya statis. Secara fungsional, kita mengupayakan kebenaran yang sifatnya progresif. Supaya orang jangan jadi manusia sarkikos. Ya, yang jadi nepios. Cuma bayi terus, kanak-kanak terus, daging terus, nyanda. Nggak boleh begitu. Kita harus didik anak-anak kita supaya menjadi dewasa, bertumbuh, progres. Setiap hari dia bertambah dalam pengetahuan. Setiap hari dia mengerti kebenaran. Setiap hari dia memahami kebenaran itu. Setiap hari dia bisa berguna bagi Yesus Kristus. Makanya Paulus bilang begini. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita lihat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Coba bisa, ada yang baca? 10. Ya. Silakan. Kalau baca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Wow. Orang hyper grace harus memahami ini. Ya. Hyper grace
dalam 2 Korintus 9 ayat 14, 2 Korintus 9 ayat 14 dibilang hiperbalo charis. Anugerah yang ditumpahkan tanpa batas dari sumber yang tak terbatas ditumpahkan. Paulus menggunakan istilahnya hiperbalo atau hyper grace. Saya singkat saja. Ditumpahkan for torang. Kalau orang memahami ini, kita akan lebih giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bukan orang lebih malas. Kalau ajaran yang salah, salah. Tapi kita tidak boleh latah untuk menolak kebenaran ini dari Alkitab. Paulus kasih tahu, kasih karunia yang diberikan kepadamu tidak sia-sia. Aku bekerja lebih giat dari yang lain. Tapi bukan karena aku. Jangan orang mau sombong akan. Sangat disesali saya mengatakan ini tidak bermaksud untuk mendiskusikan siapapun. Tapi sangat disesali jika ada orang mengaku ini jemaatku. Ini jemaatku. Lalu di mana jemaat Yesus? Ini mau mencari keuntungan. Bukan karena aku. Kalau bukan karena aku, Anda tidak pantas mengatakan ini jemaatmu. Karena kita semua jemaat Kristus. Didapati dengan darahnya sendiri. Jangan memanipulasi jemaat Tuhan. Jangan merasa berjasa ketika Anda melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani jemaat Tuhan, jangan pernah merasa berjasa. Karena orang ini cuma jomosnya Tuhan. Budaknya. Ya. Polosnya. Ini budak belian kita ini. Dibeli dengan darah Yesus. Disuruh bertugas. Makanya Paulus mengatakan, aku tidak punya alasan untuk tidak memberitakan Injil. Dan apakah upahku ketika aku memberitakan Injil? Tidak ada upah. Jangan cari upah pelayanan dari jemaat. Sekali lagi, jangan cari upah pelayanan dari jemaat. Kalau kita hamba Kristus, kita mengabdi kepada Kristus yang adalah Tuhan kita. Dia pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Terlalu mudah bagi Yesus untuk menggerakkan jemaat, hatinya memberkati kita. Tapi jangan cari upah dari jemaat. Ini kebenaran. Layanilah dengan ketulusan hati. Jangan mau mencari keuntungan di dalam. Layanilah. Kita tingkatkan proses belajar kita. Seorang pengajar harus terus belajar. Gembala, pelayan, apapun. Kalau dia mengajar jemaat, dia harus terus-menerus belajar tanpa henti. Dia harus progres. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kalau kita mengajar yang benar, kebenaran tentang kebenaran, maka jemaat akan hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, ngomong tentang benar. Dan bukan kita yang disanjung-sanjung, bukan. Yesus Kristus yang disanjung. Coba. Apa ini sudah habis? Ya, perhatikan. Perlu diingat, keselamatan kekal adalah pemberian cuma-cuma tanpa alasan, anugerah Tuhan semata. Sola gratia. Efesus 2 8-9. Mahkota kekal adalah hasil jerih payah, tidak ada yang gratis. 1 Korintus 15 ayat 58, Wahyu 22 ayat 12. Ini orang mesti bedakan. Kalau kita belajar, kita tahu mana yang gratis, mana yang cuma-cuma, mana yang diberikan tanpa alasan, tanpa syarat, dan mana yang bagian kita bekerja. Mahkota, upah harus kerja. Tapi keselamatan itu karya sempurna Yesus Kristus yang diberikan bagi kita. Kita tidak nambah apa-apa di situ. Semuanya karena kasih karunia. Wow. Ada mau tanya?